Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi di Bitot Banjarmasin Post bicara apa saja. Kali ini bersama saya reporter Banjarmasin Post Amirul Yusuf. Kali ini kita akan bahas tema yang menarik seperti biasanya, yaitu geliat penggiat perfilman Kalsel di Banua terutamanya. Oke, untuk membahas tema ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu yang tentunya sudah pas lah untuk sesuai tema kali ini, yaitu Mas Effendi MH sebagai sutradara film asli Banua dan juga salah satu pemeran yang akan memerankan di salah satu series milik Effendi MH, yaitu Mbak Gabriela Berta. Selamat sore, terima kasih sudah datang di Sore. Post. Nah, mungkin lebih kita perincikan kalau kali ini kita akan bahas salah satu film yang akan Pian sutradarai, yaitu film Dua Sisi. Mungkin lebih tepatnya disebut series ya. Series, Oke, ya mungkin series. bisa lebih diperjelas apa sih itu series Dua Sisi itu? Jadi kalau secara konsep produknya memang serial. Cuman yang kita produksi kemarin itu baru 10 menit dari episode pertama. Jadi belum habis episode pertamanya. Karena kedepannya film ini untuk sistem pendanaannya kita mau sistem crowdfunding, sistem donasi. Jadi supaya budgetnya tidak terlalu besar dulu, kita bikin 10 menit dulu dari episode pertamanya. Setelah jadi baru kita lempar ke publik gitu. Bagi yang belum tahu ya, Dua Sisi ini merupakan series mungkin yang pertama ya di Kalsel untuk genre detektif. Mungkin Ya. Nah, Mungkin. mungkin apa sih mendasari Pian memilih genre tersebut? Jadi kemarin karena saya suka memang cerita-cerita detektif ya. Dari dulu suka nonton serial-serial Hollywood yang detektif, mulai dari zaman X-Files zaman dulu mungkin kalau tahu, terus kesini-kesininya Sherlock dan lain-lain. Suka baca komik-komik kayak Detektif Conan seperti itu. Nah, terus juga serial tuh dengan konsep yang crowdfunding seperti ini, kayaknya ini yang paling memungkinkan untuk dilakukan itu memang serial gitu. Kalau langsung bikin film, dana yang dibutuhkan kan lumayan besar. Bisa jadi crowdfundingnya nggak selesai-selesai. Sedangkan kalau serial lebih murah lah gitu kan per episodenya. Jadi pas lah cari yang konsep yang lebih memungkinkan untuk di sistem crowdfunding. Kemudian juga saya suka memang cerita-cerita detektif. Seru aja gitu. Cerita detektif pembunuhan tuh seru. Kesuksesan dalam series Pian tentu tidak lepas dari pemain-pemainnya ya. Nah, kebetulan kita sudah ada salah satu pemainnya. Mbak Berta, bagaimana menurut Pian bisa turut serta dalam series ini? Dijebak. Itu Mbak. Iya benar dijebak sih ini ya. Benar dijebak. Boleh, terima kasih telah mewakilkan. Benar. Salahnya Pian bisa bergabung sini dan bagaimana tanggapan Pian? Karena aku basicnya sebenarnya itu modeling ya. Terus juga banyak mungkin kalau terkait kayak syuting gitu mungkin lebih sering di iklan komersial seperti itu ya. Jadi kayak kalau film benar-benar perdana sih ini. Jadi benar-benar sutradara dan tim tuh benar-benar nyalinya besar juga ya, memainkan main talentnya tuh benar-benar yang perdana banget terjun di dunia film kayak gitu sih. Oke, kan sebagai detektif ya. Nah, Iya. itu bagaimana cara mengatasinya? Apalagi kan modeling sama detektif itu sangat berbeda kan. Nah, Iya benar sih. Tentunya kan sebelum masa take syuting itu kan pasti kita ada coaching klinik kan ya kayak ya benar. Jadi kayak kita di situ reading naskah dan lain-lain, kita olah rasa dan lain-lain. Jadi kayak dapat aja di situ gitu. Oke. Berarti berakting saat dipilih sebagai pemeran di series ini. Benar. Atau mungkin sudah dulu mungkin ada back. Kalau sebelumnya itu mungkin kalau iklan komersil mungkin ada beberapa yang mengarahnya tuh lebih kayak ekspresi wajah dan lain-lain. Mungkin cukup sampai situ aja sih, tapi nggak yang sedalam kayak di dunia film gitu. Dan gak berdialog ya kan. Iya betul. Kalau itu menurut Mas Fendi, apa dasar pemilihan karakter yang sehingga Pian bisa memilih Berta pemeran tadi? Ya, sebenarnya rahasia ini. Apa? Enggak juga. Maksudnya ya berhubung saya ya tidak saya juga nulis kan. Saya yang nulis naskahnya ini. Jadi ada beberapa tipe penulis itu yang ketika nulis itu sudah terbayang seperti apa wajah karakternya dan background karakternya itu seperti apa gitu. Dan ketika talent agency di sini mengajukan
Berta atau Gaby ya, saya sering manggil Gaby. Jadi Gaby. Oke. jadi apa? Kayaknya cocok nih kalau dari segi looks, dari segi yang pengen saya capai gitu, seperti itu. Jadi kemudian masalah karakternya kemarin ya itu kata dia kita latih beberapa kali supaya dia bisa berperan sebagai seperti yang saya mau lah. Seperti itu. Tadi kan Gaby katanya baru saja terjun ke dunia perfilman. Kalau Masnya sendiri sudah sejak kapan atau baru saja juga? Kalau saya sebenarnya ini debut juga sebenarnya, debut cuman dari sejak saya sudah mulai menonton film mungkin dari SMP atau SMA memang sudah menyukai film tuh tidak hanya sekedar menontonnya gitu, tapi juga penasaran apa yang terjadi di balik layarnya. Mulai dari pengen tahu siapa sutradaranya, pengen melihat bagaimana mereka syutingnya, selalu penasaran kok bisa adegannya seperti itu, kayak gimana buatnya gitu kan. Nah, cuman kebetulan sekarang nih baru kesampaian untuk debutnya gitu. Cuman kalau nguliknya sudah lama sih sebenarnya. Selain series mungkin ada yang dikerjakan sebelumnya, mungkin ada film pendek atau sejenis. Kalau belum pernah malah, dulu cuman bantu Terlibat di mana gitu? bikin iklan aja, iklan kampanye waktu itu lokal. Terus jadi pemain figuran pernah waktu masih, kebetulan dulu saya sempat kerja di Jakarta. Tiap weekend itu ikut kelas acting. Kemudian dari kelas acting itu disuruh ikut figuran film. Jadi melihat produksi film seperti apa, cuman kayak gitu. Cuman yang ini baru benar-benar yang saya nulis dan saya sutradarai baru ini. Kita kembali ke Mbak Gaby lagi ya. Nah, Oke. tentu kalian Mbak Gaby sudah membacakan bagaimana jalur cerita dan jalan ceritanya, perkembangan karakter dan lain-lain. Bagaimana menurut Mbak Gaby mengenai dua sisi ini? Menurut aku ini seru sih, karena tadi sempat dimention juga kan sama kakak kalau film ini juga kayaknya baru pertama kali banget series yang benar-benar detektif gitu kan di Kalsel gitu kan. Jadi kayak mungkin peminatnya akan lebih banyak sih kayak gitu. Dan dari karakternya sendiri menurut aku lumayan unik ya, kayak semuanya tuh saling melengkapi gitu. Ya. Oke, mungkin ada kesulitan dalam memerankan karakter yang jadi detektif ini menurut Gaby? Ya, pasti sih, karena sifatnya kayak beda banget deh sama sama personality aku. Oh iya. Iya, mungkin pertama kali ketika aku datang ke tempat baru, mungkin ya aku bisa jadi Katrina yang super dingin dan mungkin akan lebih banyak memperhatikan gitu. Tapi sisanya aku akan sedikit menggila kalau aslinya ya. Jadi jadi kayaknya itu struggle-nya sih, karena kayak lebih kenahan sih Kak, ya kan, kayak jangan too much, jangan balik lagi jadi Gaby gitu, kayak kamu harus jadi Katrina gitu. Tentunya kan sudah sebelum mengerjakan ini tentu ada memberikan feedback kepada beberapa mungkin masyarakat atau apa. Bagaimana mungkin dapat masukan nggak atau gimana, atau kayak cocok nih di Kalsel atau mungkin kan? Oh, maksudnya riset gitu? Ya. Enggak sih, justru kalau secara riset yang maksudnya ini bakal diterima apa tidak sih, enggak riset yang seperti itu. Cuman jadi balik lagi karena ini passion, jadi kok kayaknya rasanya yakin aja gitu. Yang penting kita bikin dulu, masalah nantinya bakal diterima atau tidak ya itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi gitu kan. Cuman kalau menurut saya tuh, kalau dari segi bikin karya apapun itu ya, mau film mau apapun, yang penting jujur ini memang keinginan kita, passionnya kita, dan jujur terhadap karyanya gitu ya. Sisanya ya kalau audiens terima ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa, berarti kita harus bikin lagi yang lain gitu, yang ada evaluasi dari situ gitu. Jadi seperti itu aja. Saya kan ada mengetahui kalau ini pernah ditawarkan di beberapa tahun sebelumnya kan. Nah, terus mengalami sedikit kendala. Kalau boleh tahu bisa diceritakan dulu. Jadi syutingnya sebenarnya sudah pernah satu kali sebelum ini dengan beberapa talent yang berbeda gitu kan. Cuman waktu itu jadi syuting pertama itu lebih kayak jadi portofolio saya aja untuk meyakinkan investor atau orang-orang yang ini saya mau bikin ulang karya ini dan ini hasilnya contohnya gitu. Jadi waktu itu
jadi lebih benar-benar jadi pilotnya gitu. Jadi itu pilotnya. Nah sekarang ini syuting ulangnya gitu. Dan karena ada tidak lagi di saya keputusannya semuanya, ada beberapa campur tangan. Jadi ada perbedaan karakter di sana, ada penulisan ulang karakternya seperti apa. Jadi makanya ada beberapa yang berubah gitu pemerannya. Rencananya nanti akan ditayangkan di mana, terus ada berapa episode? Karena ini sifatnya crowdfunding ya, donasi, jadi mungkin kita akan tayang di platformnya sosial media. Tapi mungkin sebelum itu, sebelum kita lempar ke sosial media, mungkin kita akan coba approach ke PH-PH besar. Ya, siapa tahu ada yang tertarik untuk mendanai atau menggawangi proyek ini. Kalau memang ada yang tertarik, akan kita tidak perlu lagi ke sosial media. Tapi kalaupun tidak ada yang tertarik, ya itu tadi, kita lempar ke sosial media, kita ajak orang-orang untuk berdonasi untuk melanjutkan karya ini gitu. Kita beralih sebentar ke bagian. Nah, sebagai pemain, bagaimana upaya Pian untuk bisa membantu supaya proses series ini tetap berjalan? Mungkin melalui media sosial atau melalui apa? Yes, bener dong. Kan sekarang tuh sosial media tuh luas banget kan jangkauannya. Jadi kayak kita pasti harus banget bikin sejenis kayak iklan-iklan singkat kayak gitu nggak sih? Hampir everyday gitu kan untuk mempromosikan film ini gitu. Supaya lebih banyak lagi orang tahu tentang film ini dan mungkin mereka akan salah satunya ada yang tertarik untuk bisa gabung dalam project ini gitu kan lewat donasi gitu sih. Mungkin Gaby sudah memikirkan sesuatu yang bisa bikin viral gitu biar bisa banyak diperbincangkan. Donasi 100 juta misalnya viral. Ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Atau mau bikin drama-drama gitu. Itu kayaknya rahasia kita antar pemain kan. Iya. Kita merencanakannya antar pemain gitu kan. Untuk episode pilotnya berapa lama syutingnya? Kalau untuk perannya Gaby? Kalau sebagai Katrina sendiri itu dari hari pertama syuting sampai akhir itu ada 3 hari. 3 full semua. Oke, 3 hari. Lokasinya di mana? Kasih tahu. Di Banjarmasin di Banjarmasin semua, satunya di Gambut. Ada 2 lokasi aja kemarin. Oke. Ini kan kita beralih ke Mas Effendi. Nah, temanya pembunuhan. Berarti lokasinya berarti kebanyakan di itu ya, di dalam ruangan gitu berarti. Ya tergantung cerita sih. Cuma ini kebetulan karena cerita awalnya ini lebih banyak TKP dan kebetulan TKP-nya itu dalam rumah, jadi syutingnya lebih banyak di dalam ruangan. Oke, sebentar lagi. Karena kita mau iklan sebentar, jadi kita jeda dulu sebentar. Baik. Oke, Sobat Pipos, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita ketemu lagi setelah ada yang lewat berikut ini.